Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gaya magnetik. Gaya magnetik disebut juga dengan gaya Lorentz. Tentu yang bisa menghasilkan gaya magnetik adalah sebuah magnet. Tetapi dalam materi ini kita akan mempelajari ada juga yang bisa menghasilkan gaya magnetik selain magnet itu sendiri. Tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik, baik itu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi, dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu memahami hukum Ørsted, prinsip medan magnet, dan gaya magnetik dengan karakter religius, nasionalisme, mandiri, integritas, gotong royong, dan peduli lingkungan. Nah, kita lihat ini ada penghantar dihubungkan dengan baterai sehingga ada arus yang mengalir. Sebagian penghantar diletakkan di antara kedua kutub magnet. Ternyata apa yang terjadi? Penghantar ini melengkung ke atas. Artinya pada penghantar ini ada gaya yang memengaruhi. Nah, gaya itulah yang disebut dengan gaya magnet atau gaya Lorentz. Jadi kesimpulannya, jika kawat panjang L dialiri arus listrik I berada dalam medan magnet B, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz atau gaya magnet yang arahnya dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, aturan tangan kanan seperti ini. Arahkan ibu jari arah I, kemudian nanti jari 4 lainnya menunjukkan B, telapak tangan atau gaya dorong telapak itu menunjukkan arah F gayanya. Saya ulang lagi. Arahkan ibu jari arah I, kemudian nanti 4 jari lainnya menunjukkan arah B medan magnet. Dorongan telapak tangan itu menunjukkan arah gaya F. Untuk mengantar lurus, gaya Lorentz-nya sebesar FL, Lorentz force, sama dengan BIL sin alpha. FL gaya Lorentz dalam satuan Newton, B induksi magnet dalam Tesla, alpha sudut antara B dan I, antara arah medan magnetik dan arah arus, I-nya arus listrik dalam ampere, L-nya panjang kawat dalam meter. Penerapan gaya Lorentz antara dua konduktor lurus panjang dan sejajar berarus listrik. Ini kalau ada dua penghantar sejajar sama-sama dialiri arus listrik sama-sama ke atas, maka keduanya terjadi gaya tarik-menarik. Sedangkan jika arah arusnya berlawanan arah, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Yang besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, F sama dengan mu 0 I1 I2 kali L per 2 pi R. R-nya jarak kedua penghantar. Jadi yang dialami oleh penghantar 1 dengan yang dialami penghantar 2 besarnya sama. F1 sama F2. Mu 0 I1 I2 per 2 pi R kali L. Ini mu ya, bukan pi, mu 0. Permeabilitas udara. Yang kedua gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnetik. Jika sebuah muatan listrik bergerak dalam medan magnet, maka muatan tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Ini muatan positif, ini muatan negatif. Nah, gaya Lorentz-nya sama dengan B QV sin alpha. B-nya induksi magnet, alfanya sudut antara B dan V, Q-nya muatan listrik, V-nya kecepatan partikel. Nah,
Cara menentukan arah gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik, arahkan ibu jari sesuai dengan arah gerak partikel, arah V, kemudian arahkan 4 jari lainnya sesuai dengan arah B, medan magnetik, maka arah dorongan telapak tangan sesuai dengan arah F, seperti gambar ini. Ibu jari arah V, arah gerak partikel, 4 jari menunjukkan arah medan magnetik B, dorongan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz F. Nah, dengan ketentuan, gunakan tangan kanan jika partikelnya bermuatan positif, misalnya proton. Gunakan tangan kiri untuk partikel yang bermuatan negatif, misalnya elektron. Khusus jika arah gerak partikel itu menembus medan magnetik secara tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, maka lintasan partikel berbentuk lingkaran. Karena berbentuk lingkaran, memiliki jari-jari R sama dengan M kali V per QB. Nah, ini diturunkan dari persamaan ini. Karena bergerak dalam medan magnetik mendapatkan gaya Lorentz, karena lintasannya berbentuk lingkaran, ada gaya sentripetal. Gaya Lorentz-nya sama dengan gaya sentripetal. Gaya Lorentz-nya sama dengan BQV, sin theta, tetanya 90, sin 91, sehingga gaya Lorentz-nya hanya BQV saja. Sama dengan gaya sentripetal MV kuadrat per R. Nah, dari sini diperoleh R sama dengan MV per QB. Nah, omega kecepatan sudut partikel, kita tahu omega itu V bagi R. V bagi R itu sama dengan QB bagi M. Momen gaya Lorentz. Apabila suatu kawat penghantar berbentuk kumparan dengan luas penambang A dialiri arus listrik I dalam medan magnetik B, maka kumparan akan mengalami momen gaya Lorentz. Momen gayanya sama dengan N I B A sin alfa, atau lebih gampangnya niba sin alfa. Ini momen gayanya Newton meter, N jumlah lilitan, I kuat arus, B kuat medan magnetiknya, A luas kumparan, alfanya sudut antara B dengan normal bidang kumparan. Ini momen kopel pada simpal atau loop pengantar berarus dalam medan magnet. Gambarnya seperti ini. Momen kopelnya M sama dengan niba sin theta. Kemudian aplikasi gaya Lorentz. Satu, spektrometer massa. Spektrometer massa alat yang digunakan untuk menentukan massa atau perbandingan massa terhadap muatan. Jadi partikelnya bergerak dalam medan magnetik, kemudian nanti memasuki dengan arah tegak lurus sehingga lintasannya berupa lingkaran. Dari sini akan diperoleh perbandingan massa terhadap muatan partikel. M per Q sama dengan B1 B2 kali R dibagi dengan E. E-nya kuat medan listrik. B1 kuat medan magnetik 1, B2 kuat medan magnetik yang kedua. R-nya jari-jari lintasan. Kemudian yang kedua siklotron. Siklotron itu alat untuk mempercepat partikel seperti proton, neutron, dan lain-lain. Terdiri dari 2 ruang semi silinder yang ditempatkan dalam medan magnet. Di antara kedua semi silinder diberi potensial listrik bolak-balik sekitar 10.000 volt. Ion dalam semi silinder akan mengalami gaya magnet yang menyebabkan bergerak dalam setengah lingkaran atau dipercepat oleh medan listrik E, masuk lagi ke dalam medan magnetik B, dan bergerak melingkar dengan jari-jari lebih besar karena kecepatannya lebih besar. Nah, ini contoh soal tentang gaya Lorentz. Ada seutas kawat mempunyai panjang 2 meter dialiri arus 50 ampere. Jika mengalami gaya sebesar 1,5 Newton, kemudian medan magnetiknya serba sama 0,03 Tesla, maka tentukan sudut antara arah B dan arah
I. Kita lihat cara penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan gaya Lorentz. FL sama dengan BIL sin alfa, memasukkan nilai angka-angkanya sehingga diperoleh alfanya sama dengan 30 derajat. Ini ada lagi contoh soal tentang gaya magnetik. Muatan listrik plus 5 kolom bergerak dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon pada arah sumbu X positif. Terdapat medan magnetik B sebesar 40 Weber per meter persegi dalam arah sumbu Z positif seperti gambar, maka besar dan arah gaya magnetik yang dialaminya adalah dengan persamaan gaya pada partikel bermuatan F sama dengan Q VB sin theta, memasukkan nilai Q-nya 5, V-nya 20, B-nya 40, sin theta-nya 90 derajat. Lihat gambar, arah V dan arah B tegak lurus. Sumbu X positif dengan sumbu Z positif tegak lurus, sehingga sinnya 90 derajat 1, diperoleh gayanya 4,0 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, untuk menentukan arahnya, pakai kaidah tangan kanan tadi, karena muatannya positif. Arahkan ibu jari arah V, 4 jari arah B, maka dorongan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz, itu ke arah sumbu Y negatif. Contoh yang ketiga, menentukan arah gaya Lorentz. Ini ada pengantar lurus berada di antara dua kutub magnet utara dan selatan. Jika dialiri arus dari arah A ke B, maka arah gaya Lorentz yang dialami kawat AB adalah dengan kaidah tangan kanan. Arahkan ibu jari arah I dari A ke B, arahkan 4 jari dari kutub utara ke kutub selatan, maka akan diperoleh arah gaya Lorentz-nya. Nah, demikian pertemuan hari ini tentang gaya magnetik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kalau ada hal-hal yang tidak mengerti boleh ditanyakan lebih lanjut, hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.